Listrik dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, ya jelas. Ini anggap saja komputer atau router atau wifi teman-teman di rumah. Nah, bagusnya alat ini, misalnya tiba-tiba mati lampu, ya ini PLN ya, ini tiba-tiba mati lampu atau meteran turun, nah tetap nyala. Sekarang nyalanya itu dari sini tuh, dengerin bunyi, ya kan? Ini tandanya sekarang listrik yang dipakai dari sini ya, bukan dari PLN. PLN udah mati. Nah, seandainya nanti Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan kreatif di sini. Jadi video kali ini saya akan sedikit share informasi mengenai alat untuk backup wifi kalian di rumah. Barangkali mati lampu, tapi wifi kalian tetap bisa nyala ya. Nah, buat kalian yang males lihat opening video ini atau mungkin kelamaan basa-basi di awal, kalian bisa cek deskripsi. Di situ sudah saya sertakan menit per menitnya untuk bagian yang ada di video ini. Silahkan teman-teman bisa cek sendiri. Oke, jadi buat kalian yang di rumah itu mempunyai mungkin usaha wifi, RT RW net, atau sekedar wifi pemakaian pribadi, kalian misal mengalami kendala mati lampu, kalian bisa mempunyai sebuah alat yang bernama UPS ya. Apa sih ya namanya UPS ya? Ya intinya baterai backup kayak gitu ya, dan itu biasanya dipakai di komputer. Nah, alatnya seperti apa? Alatnya seperti berikut ini. Oke, jadi inilah penampakannya pemirsa. Ini adalah alatnya, alat yang saya maksud tadi ya. Ini namanya UPS. UPS itu apa? Teman-teman bisa searching aja di Google ya. Ya, saya sendiri juga nggak terlalu paham singkatan-singkatan ya. Intinya saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu, makanya teman-teman yang ingin tahu mohon jangan di skip-skip videonya, barangkali ada informasi yang bermanfaat ya. Nah, saya akan jelaskan mulai dari kegunaan dan kespesialisasian dari alat ini. Alat ini spesial karena apa kayak gitu ya, nanti ya saya akan jelaskan perlahan-lahan. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan praktekkan dulu. Ini seumpama ini lampu ini adalah router atau wifi teman-teman. Ini adalah kan listrik PLN ya, ini ya. Nah, ini saya akan nyalakan. Nah, ini nyala ya, karena lampu itu nyambung dari PLN ya. Ini jelas nyala. Nah, ini kan diibaratkan itu adalah router atau wifi teman-teman. Nah, apabila tiba-tiba listrik PLN di rumah teman-teman itu mati, entah itu meterannya turun atau mungkin ada pemadaman kayak gini contohnya. Nah, dia langsung mati ya kan? Langsung mati. Nah, misalnya kasus ini terjadi pada wifi teman-teman, dan wifi teman-teman itu lagi dipakai misalnya buat daring atau mungkin lagi buat penting atau mungkin apa, otomatis internet teman-teman hilang ya, iya kan? Nah, dengan alat ini nanti semua masalah tersebut akan diatasi ya. Nah, caranya seperti apa saya akan jelaskan perlahan-lahan ya. Nah, UPS ini dia itu prinsip kerjanya adalah merubah, ini kan aki itu tegangannya DC, arusnya DC ya, listriknya DC. Kalau PLN kan AC. Nah, DC ini akan dirubah sama UPS ini itu menjadi listrik AC, atau ini alat seperti inverter ya, cuma lebih bagusan atau lebih bagus ini daripada inverter. Kenapa? Karena ini bisa otomatis nge-backup ketika PLN tiba-tiba mati, listrik nggak ada jeda, jadi langsung tetap nyala. Nah, paham di sini. Kalau inverter kan itu sekedar merubah listrik DC menjadi AC. Kalau UPS merubah DC jadi AC juga otomatis, jadi nggak ada jeda. Nah, dalam hal ini saya akan praktekkan kayak gini aja biar teman-teman paham. Di dalam UPS itu di belakang ya, ini ada colokan.
ini untuk colok ke beban, misal komputer atau lampu atau apa ya. Nah, UPS ini kan biasa sering dipakai di komputer. Buat teman-teman yang di rumah punya komputer, PC ya terutama, teman-teman pasti rata-rata punya alat seperti ini, karena alat ini sangat penting. Kalau nggak ada alat ini, komputer teman-teman nggak bakal awet. Soalnya kan siapa tahu lagi dipakai, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba meteran turun, komputer teman-teman tiba-tiba langsung mati, kan rusak. Sering atau lebih cepat rusak. Dengan alat ini, masalah tersebut agak terminimalisir lah, intinya kayak gitu. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya ini kan dalamnya ada baterainya, berhubung saya beli yang second Prolink, merek Prolink, ini sekitar 180.000. Akinya aki baru 10 ampere kalau nggak salah ini sekitar 200.000. Nah, sebenarnya di sini pakai baterai kering, berhubung saya cuma beli alatnya aja nggak sama baterainya, jadi saya tambahin kabel keluar buat dipakein aki. Nah, sebenarnya ini juga ada limitnya, jadi dia cuma bisa backup beberapa menit. Nah, limit itu dibuang dengan cara di jumper pada bagian rangkaiannya. Nah, cara jumpernya sebenarnya udah ada di YouTube, banyak tutorialnya ya. Teman-teman yang mau belajar bisa cari di YouTube cara buang limit UPS Prolink kayak gitu. Nah, saya akan terangkan dulu. Nah, ini ya, saya cabut dari PLN. Nah, saya akan colokan ke UPS. Colokan ke UPS. Nah, ini kan listrik AC harusnya itu nyala ya, tapi ini kan belum di on ya. Ini nggak nyolok. Ini colokannya nggak berhubung sama PLN loh ya. Kita langsung nyalain nih. Nah, tuh nyala ya. Jadi kan alat ini merubah aki menjadi AC. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya suka dari UPS itu apa? Seperti berikut ini, saya jelaskan perlahan lagi ya. Ini kita matikan dulu. Nah, kayak gini. Ini kan di UPS ada kabel AC. Ini kabel harus nyolok ke PLN. Kabel ini masuk ke ini buat ngecas ini, dan juga buat ke beban kayak gitu. Intinya kayak gini, bro. Ini nyolok ke PLN. Duh, bingung saya jelasinnya. Ini nyolok ke PLN ya. PLN nyala ya. Nih aku nyalain ya, nyala merah ya, nyala merah. Nah, ini juga UPS-nya nyala. Ini tandanya lagi ngecas. Nah, UPS bagian belakang kasih beban ke lampu. Nah, lampu ini ibaratkan komputer atau wifi kalian. Nah, ini UPS belum bekerja. Ini UPS lagi ngecas doang, belum bekerja ke beban. Cara biar bekerja ke beban ya tinggal kita, ini kan ada on off ya, di sini kita tekan. Nah, nyala. Jadi sekarang skema listriknya adalah dari PLN masuk ke sini, langsung ke sini tanpa melalui baterai. Nah, dengan demikian misalnya kita tiba-tiba mati lampu atau meteran turun, nanti otomatis listrik dari sini yang ke sini. Nah, kita ibaratkan kita contohkan kayak gini. Ini sedang bekerja listrik PLN ya. Soalnya ini nyala, ini nyolok. Listrik dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Ya, jelas. Ini anggap saja komputer atau router atau wifi teman-teman di rumah. Nah, bagusnya alat ini, misalnya tiba-tiba mati lampu ya, ini PLN ya, ini tiba-tiba mati lampu atau meteran turun. Nah, tetap nyala. Sekarang nyalanya itu dari sini. Tuh. Dengerin bunyi. Ya kan? Ini tandanya sekarang listrik yang dipakai dari sini ya. Bukan dari PLN. PLN udah mati. Nah, seandainya nanti PLN tiba-tiba hidup, ini juga berubah. Nah, PLN tiba-tiba hidup, otomatis listrik dari sini langsung kepotong. Jadi langsung beban langsung ngambil dari PLN. Ini nganggur. Jadi listrik ini nganggur lagi. Jadi ini dipakai ketika listrik dari PLN itu turun atau mati. Jadi otomatis langsung ngambil dari baterai. Nah, itu
ke apa ya, yang saya suka dari UPS seperti itu ya, karena memang ya dia inverter juga udah otomatis yang dimaksud kayak tadi, misalnya tiba-tiba PLN mati, dia langsung ngambil dari baterai, jadi beban itu nggak ada jeda sama sekali ya. Nih langsung ya contohkan nih, lihat lampunya nggak mati ya tuh. Jadi saya akan ibaratkan misalnya ini adalah wifi teman-teman lagi dipakai buat keperluan penting, buat daring atau mungkin buat apa yang penting ya, atau mungkin komputer dicolokin ke ini, ke apa namanya, Prolink UPS, tiba-tiba PLN mati, cedet, wifi teman-teman masih nyala, daring teman-teman nggak keputus, yang sedang ngegame nggak AFK, komputer teman-teman nggak langsung mati karena ke backup dari sini. Nah itu fungsi UPS kayak gitu. Dan juga ini udah ada penyetabil ya, udah stabil arusnya walaupun nggak purusin wave, tapi ya lumayan buat backup. Dan ini bisa membackup beban, sudah saya tes itu. Di rumah saya itu punya satu router TP-Link WR840N satu, yang kedua Mikrotik satu ya, dua udah, yang ketiga itu STB OpenWRT yang koneksi berat satu, yang keempat STB OpenWRT buat koneksi game. Jadi ada 4 adaptor yang di backup oleh alat ini, dan sudah saya tes kurang lebih itu bisa membackup selama 4 jam. Itu pun dari keadaan aki yang enggak terlalu full, sudah saya ukur. Mungkin kalau akinya full bisa sampai 5 atau 6 jam. Itu buat backup wifi lumayan ya, buat darurat. Semakin yang di backup itu mempunyai tegangan atau rakus daya ya, otomatis enggak terlalu lama dia bisa backup. Jadi kegunaan UPS kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang mau mencontoh atau mungkin udah punya alat andalan teman-teman, silahkan tulis komentar di bawah, nanti kita saling berbagi cerita ya. Sekian video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.